Halo, kembali lagi dengan saya Tukang Partus. Nah, video kali ini kita akan membahas beberapa materi yang ada di Resum 20. Kira-kira materi apa saja yang ada di Resum 20? Mari kita simak videonya. Nah, yang pertama itu tentang bias ya, Kak ya. Jadi di sini bisa kita lihat pada tabelnya itu untuk jadwal pemberiannya. Mungkin bisa dihafalkan bagi kakak-kakak sekalian yang belum ujian ya. Bagi yang kelas 1 SD itu dapat jenis vaksin campak atau MR, kemudian DT itu dapatnya di bulan Agustus November selama 1 kali. Kemudian yang kelas 2 itu TD di bulan November sebanyak 1 kali. Kelas 5 itu TD dan HVP dosis 1 pada bulan November dan Agustus itu sebanyak 1 kali. Dan terakhir itu kelas 6 HPV dosis 2 itu bulan Agustus sebanyak 1 kali. Nah, ini dilaksanakan di beberapa provinsi dan kabupaten atau kota. Untuk yang HPV ini ya, mungkin karena baru. Dan dia ini diberikan khusus untuk anak perempuan. Sedangkan ini merupakan jadwal imunisasi dasar. Nanti mungkin bisa dipahami mengenai batas-batas usianya diberikan ya Kak ya. Seperti HB0, kemudian BCG, OPV, DPT, OPV, dan seterusnya. Kemudian untuk gunanya sebagai pencegahan pada penyakit apa? Ya, bisa dipelajari. Selanjutnya ini ada tentang needle, itu masing-masing ukurannya dan ada masing-masing warna juga disesuaikan dengan gunanya. Kalau untuk yang neonatus sendiri itu berwarna ungu, yaitu ukurannya yaitu adalah 26G ya. Selanjutnya ada pemberian zinc. Jadi untuk usia bayi yang kurang dari 6 bulan itu diberikan setengah tablet atau berisi 10 mg selama 10 hari. Kemudian usia 6 bulan atau lebih itu diberikan 1 tablet yaitu berisi dosis 20 mg selama 10 hari. Sedangkan pada bayi muda usia kurang dari 2 bulan itu tidak perlu diberikan zinc ya. Kemudian ada penanganan oral thrush. Itu dia oral thrush itu ada bintik-bintik putih ya, ada sesuatu yang berwarna keputihan berada di bibir, lidah, pipi yang disebabkan oleh Candida albicans. Gimana tata laksananya? Yaitu dengan membersihkan mulut bayi dengan jari yang terbungkus dengan kain bersih dan sudah dicelup pada air hangat. Ditambah dengan garam. Jadi 1 gelas air hangat itu ditambah dengan seujung sendok garam. Kemudian kita teteskan dengan suspensi instatin 0,5 mili per kilogram BB per hari dibagi dalam 4 kali. Jadi contohnya misalnya berat BB-nya itu 3 kilo, maka dosisnya itu 1,5 cc, sedangkan dosis per sekali itu adalah 0,35 cc. Berikutnya ada dampak tentang kurang energi kronik. Jadi ibu-ibu yang mengalami KIK ini sendiri itu ternyata ada dampaknya. Kalau misalnya pada ibu itu menyebabkan risiko komplikasi antara lain anemia, perdarahan, berat badan tidak bertambah secara normal, kemudian terkena penyakit infeksi. Terhadap persalinan, dapat mengakibatkan persalinan penyulit dan lama, persalinan sebelum waktunya atau prematur, dan bisa terjadi perdarahan. Terus ada juga ternyata untuk janin. Jadi dampaknya untuk janin itu adalah mengakibatkan keguguran atau abortus, bayi lahir mati, kematian neonatal, cacat bawaan, anemia pada bayi, serta bayi dengan berat badan lahir rendah. Nah, ini saya punya tabel tentang panduan pemilihan kontrasepsi ya, Kak ya. Jadi ada fase menunda kehamilan, menjarangkan kehamilan, dan fase yang tidak ingin hamil lagi. Ya, nanti bisa disesuaikan. Kalau misalnya dia fase menunda kehamilan itu urutan pertama yang paling dianjurkan mungkin ada pasangan usia muda yang LDR kah atau sesekali suaminya pulang itu yang tujuannya
atau masih pengantin baru, masih belum pengen punya anak, itu masih nunda kehamilan dulu, itu diutamakan untuk memakai pil. Selanjutnya bisa pakai AKDR, bisa pakai kondom, bisa pakai implan, dan pilihan terakhir bisa pakai suntik. Kalau misalnya menjarangkan kehamilan, anaknya itu kurang dari 2, misalnya dia baru-baru partus, terus dia pengen hamil lagi nanti berapa tahun lagi, nah itu yang diutamakan pakai AKDR dulu. Terus kalau misalnya yang pengen tidak hamil lagi, anaknya udah lebih dari 3, misalnya udah ada 4, 5 gitu kan, terus ibunya udah nggak mau hamil lagi, pasti dianjurkan yang pertama kali utama itu adalah steril atau ikat kandungan ya, tubektomi. Apa yang dimaksud dengan difusi? Nah, difusi ini merupakan proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Tempatnya di mana? Tempatnya ada di alveolus. Nah, sedangkan perfusi itu apa? Perfusi adalah proses di mana darah deoksagenasi itu mengalir ke paru dan mengalami reoksigenasi atau perlu dapat dikatakan sebagai sirkulasi darah di dalam pembuluh kapiler paru. Nah, ini proses di mana deoksidasi mengalir ke paru ya. Terus, ya itu ya, nanti bisa dipahami lebih lanjut. Selanjutnya ini ada pedoman pemberian makan pada bayi BBLR ya. Kalau dia berat badannya itu lebih dari 1.500 lagi sakit, itu interval pemberiannya itu adalah tiap 3 jam. Dengan awal volume itu 20 sampai 40 cc dan volume increments-nya itu 30 sampai 75 dan waktu yang diperlukan itu sekitar 5 lebih 2 hari ya ini ya. Ya. Kemudian kalau misalnya berat bayinya itu 1.500 sampai 1.800, bayi dalam sehat, intervalnya itu 3 jam. Awal volume pemberian antara 20 sampai 40, mungkin naik ini jadi 30 sampai 50. Begitu seterusnya ya Kak ya, nanti coba bisa dipahami dalam pedoman pemberian nutrisi ini. Selanjutnya ada tanda gawat janin. Tanda gawat janin itu adalah DJI-nya kurang dari 120 atau lebih dari 160. Nah, kita mulai waspada itu kalau misalnya tanda awal gawat janinnya itu kurang dari 100 atau lebih dari 180 kali per menit ya. Itu tata laksananya apa? Pertama-tama ibunya itu disuruh baring kiri. Kemudian dianjurkan itu menarik nafas panjang dan berhenti meneran. Jadi ibunya baring kiri, kemudian ambil nafas sama disuruh meneran. Kemudian kita nilai ulang DJJ-nya setelah 5 menit. Jika normal, minta ibu meneran dan pantau DJJ setelah setiap kontraksi. Pastikan tidak terlentang dan tidak menahan nafas saat meneran. Kemudian kalau misalnya DJJ-nya itu udah abnormal, segera kita rujuk sambil kita dampingi ya. Berikutnya ada amniotomi. Nah, amniotomi itu indikasinya yaitu dilakukan jika selaput ketuban masih utuh, pembukaan sudah lengkap, kemudian ibu dapat meneran spontan. Tetapi kalau misalnya itu presentasinya masih majemuk atau ada teraba denyutan di samping kepala, misalnya tali pusat terkemuka begitu, jangan dilakukan amniotomi ya. Selanjutnya, penegangan tali pusat. Penegangan tali pusat dimulai dengan memindahkan klem 5-6 cm. Itu tujuannya yaitu mencegah avulsi. Avulsi itu adalah tali pusat yang putus atau terlepas. Kemudian satu tangan di uterus meraba kontraksi. Jika ada kontraksi itu kita lakukan PTT sambil satu tangan itu melakukan dorsokranial, tangan yang satu tadi di atas uterus ya. Kemudian kita nilai tanda pelepasan plasentanya seperti perubahan bentuknya, kemudian tali pusatnya memanjang atau tidak, kemudian ada semburan darah atau tidak. Setelah itu jika 15 menit oksi belum lahir, jika 15 menit kita berikan oksi belum lahir, kita beri lagi oksi yang kedua. Kemudian kita lakukan PTT ulang selama 15 menit. Kalau misalnya belum lahir juga selama 30 menit, itu kita lakukan tata laksana retensio placenta, yaitu manual placenta. Nah, ini merupakan pengertian dari asuhan kebidanan continuity of care.
Dan pengertian dari asuhan kebidanan. Itu apa sih pengertian asuhan kebidanan? Itu penerapan fungsi kegiatan dan tanggung jawab bidan dalam pelayanan yang diberikan kepada klien yang memiliki kebutuhan atau masalah kebidanan yang mencakup kehamilan, persalinan, nifas bayi, kemudian KB, serta kesehatan reproduksi wanita dan pelayanan kesehatan masyarakat. Kemudian ada metode PRA, yaitu Participatory Rural Appraisal, atau pengkajian perdesaan secara partisipatif. Tekniknya dengan cara menelusuri sejarah desa, kemudian menemukan bagan perubahan, kemudian melihat membuat atau kalender mesin, kemudian melihat peta desa, pengkajian lembaga desa dengan diagram Venn, ranking kekayaan dan kesejahteraan, penelusuran desa, wawancara, serta diskusi. Nah, ini ada manfaat dan tujuan dari kelas ibu hamil ya Kak ya. Nanti coba bisa dipahami. Intinya itu materinya itu diberikan secara menyeluruh dari mulai tanda kehamilan, persalinan, nifas, dan KB ya. Selain itu ditambah dengan penyakit-penyakit. Oke. Nah, ini untuk tujuannya, ada tujuan umum dan khusus. Jadi tujuan umumnya yaitu meningkatkan pengetahuan dan perubahan sikap perilaku ibu agar memahami tentang pemeriksaan yang tadi secara keseluruhan ya Kak ya. Kemudian tujuan khususnya itu juga hampir sama tapi lebih secara khusus dari kehamilannya, persalinan, nifas bayi, dan KB serta penyakit-penyakit yang dialami oleh ibu. Nah ini dia lanjutannya ya Kak ya. Sama aja semuanya itu dia bisa dibaca dan bisa dipahami ya. Nah ini untuk penilaian Apgar Score pada neonatal ya Kak ya. Itu untuk penanganan asfisinya, itu pertama kali kita lakukan langkah HICAP, yaitu hangatkan, atur posisi, isap lendir, kemudian diatur posisi kembali. Setelah itu kita lakukan penilaian. Kemudian apakah masih menggap atau tidak ya, sesuai dengan langkah resusitasi bayi baru lahir yang terdapat pada buku APN. Nanti coba kakak bisa pelajari ya. Selanjutnya ada ditanyakan tentang pemeriksaan penunjang BBLR. Apa saja yang diperiksa? Yang pertama yaitu jumlah sel darah putih, kemudian hematrokit, kemudian hemoglobin, bilirubin, destrosis, kemudian pemeriksaan analisa gas darah. Selanjutnya ada ini, efek rifampicin terhadap kerja pil KB, yaitu dapat menghambat proses kerja obat pil KB karena terdapat enzim hepatik yang mampu menurunkan efektivitas kerja obat pil KB. Kemudian untuk perawatan tali pusat itu edukasinya, yaitu menjaga tali pusat tetap bersih dan kering dan terlepas secara alami. Kondisi yang perlu diwaspadai itu misalnya tali pusatnya itu ada nanah, kemudian bayinya demam, kulit di sekitar area tali pusat bengkak dan berwarna kemerahan, kemudian berwarna kekuningan dan tali pusat mengalami perdarahan ya. Selanjutnya penilaian skala 4. Yang pertama itu ada fundus uteri dan kontraksi uteri, kemudian pengeluaran per vaginam, kemudian plasenta dan selaput ketuban. Masing-masing dinilai ya Kak ya untuk pemeriksaan dari item-item ini. Selanjutnya ada kandung kemih, perineum, kondisi ibu, dan kondisi bayi baru lahir ya. Oke Kak, saya kira materi untuk di Resum 20 ini cukup sekian. Semoga materi di video kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan selamat bagi teman-teman yang kiranya sudah melalui proses ujian, bisa berlega ya. Nanti bisa dicek mungkin nilainya masing-masing supaya bisa diperkirakan ya Kak ya. Oke, sampai jumpa di resum-resum berikutnya. Assalamualaikum.